Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim bab tentang fikih, dimana insyaallah taala setelah kita menjelaskan tentang persoalan haid, aturan-aturannya, tentang nifas, tentang darah-darah bagi wanita, maka kita lanjutkan pada kesempatan ini tentang fasal yang ke-8, yaitu tentang as-salah. Fis salah, pada as-salah. Pada salat ini pertama adalah menjelaskan tentang hukum as-salah, hukum salat. Tidak ragu lagi kita bahwasanya ibadah salat itu hukumnya adalah faridatullahi, fardu atas setiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, wajib untuk ditegakkan. Di mana Allah Ta'ala perintahkan tentang salat ini dari berbagai ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah, faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103, faqimus salat, tegakkanlah salat, ya. Innas salata, sungguh salat itu, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, adalah dia atas orang mukmin, ya, kitaban mawquta, waktu-waktu yang sudah ditentukan. Di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salat itu adalah kewajiban untuk menegakkan salat. Fa aqimus salah, tegakkan salat. Dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub, hukum asal terhadap perintah itu adalah wajib, ya. Hukum asal perintah itu adalah wajib, karena ini adalah aqimus shalah, tegakkan salat. Berarti apa? Perintah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sungguh salat itu atas orang mukmin kitaban mawquta, ya, sudah ditetapkan waktu-waktu yang sudah jelas. Tidak boleh kita salat di luar waktu yang telah ditentukan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah, 'alas salawati, atas salat kalian, was salatil wusta, dan salat wusta. Para ulama menafsirkan bahwa di antara makna as-salatul wusta itu adalah salat asar. Karena banyak orang yang luput, lalai dalam salat asar tadi. Subuh dan asar, banyak orang yang lalai dan lengah. Hafidhu 'alas salawati, jagalah salat-salat kalian. Ini kewajiban untuk menjaga. Apa yang dijaga? Dijaga waktunya,
Ya, apalagi yang dijaga rukunnya, dijaga syaratnya, apalagi yang dijaga kekhusyuan. Jadi penjagaan salat itu banyak. Ayat ini menyatakan bahwa menjaga salat itu dalam waktunya, ya, rukun, syarat, dirusukan, ya, hukumnya adalah wajib. Di mana dalam hadis wa ja'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qa'idatu tsaniyah min qawaid Islam al-khams. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat itu adalah, ya, rukun Islam atau kaidah yang kedua dari bangunan agama kita ini, di mana Nabi katakan bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas khamsin, 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah, bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Nabi, kemudian menegakkan as-salah. Jadi salat itu merupakan pondasi atau bangunan Islam, ya. Bangunan Islam, apabila diibaratkan sebuah bangunan, dibangun Islam itu atas 5 perkara, 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa haji al-bait man istata'a ilaihi sabila. Apabila salat itu diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah bangunan, berarti adalah salat merupakan, apabila orang menegakkan salat, maka bangunan itu akan berdiri dengan kokoh. Bangunan keimanan kita. Bila orang meninggalkan salat, maka bangunan itu akan runtuh. Sekarang kita melihat betapa banyak orang yang tidak menjaga salatnya. Terutama salat wajib, mereka kurang peduli, ya. Bentar lagi Ramadan akan datang, mereka sebagian kaum muslimin melaksanakan tarawih, namun di antara mereka ada yang meninggalkan yang wajib, salat wajib. Tarawih dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Ini adalah hal yang keliru sekali. Tidak sah yang sunnah jika yang wajib ditinggalkan. Tidak sah solatnya, atau tidak benar solat yang ia lakukan. Nah, tadi telah kita ketahui bahwa hukum solat itu adalah hukumnya wajib, fardu. Fardu itu adalah wajib, apabila ditinggalkan kita berdosa, wajib untuk ditegakkan. Kemudian kalau ada hukum, ada hikmah. Apa hikmah salat? Itu ibadah, itu amalan, ada hikmah-hikmahnya. Hanya saja hikmah itu ada yang bisa kita ketahui dan ada yang tidak. Di ajaran agama kita itu ada hikmahnya, tapi ada yang tidak kita ketahui. Contohnya, kenapa saat subuh 2 rakaat, bahkan sampai aja. Kenapa salat maghrib 3 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Bisakah kita cari hikmahnya? Tidak. Tapi kenapa salat diperintahkan oleh Allah? Itu ada hikmahnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah dari buat keji dan munkar. Salat itu pembersih kita dari buat keji dan munkar. Bisa kita lihat rata-rata orang yang menegakkan salat dengan benar, jarang yang mereka berbuat keji dan munkar. Ya.
pasti orang yang menegakkan salat ini dengan benar orangnya baik. Kalau tidak baik, itu pengecualian. Tulai salatnya tapi kajiannya bergunjang aja teri. Ya, pakai cian orang aja. Salat jalan aja, tetapi ya suka menyinggung orang lain. Tidak tercegah dirinya dari buat keji dan mungkar tadi. Berarti apa? Salatnya masih belum sempurna, belum benar lagi. Jadi di antara hikmah disyariatkannya salat itu annaha tutahhirun nafs wa tazkiyatuha. Bahwa salat itu membersihkan di jiwa, ya, mensucikan jiwa dan diri manusia. Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Apa kata Nabi? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan as-salah. Nah, salat itu membuat kita tenang, batin kita tenang. Ini pasti membersihkan diri dan jiwa manusia. Tazkiyatun nufus. Wa tu'ahhilul 'abd li munajatillah, mempersiapkan seorang hamba untuk bermunajat di hadapan Allah. Fid dunya, bermunajat, maka kita harus paham salat yang kita lakukan itu ada dialog kita dengan Allah. Al-Fatihah yang kita baca itu dapat balasan langsung dari Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku mujiku, hamidani abdi, hambaku mujiku. Ar-Rahman, setiap ayat yang kita baca dari Al-Fatihah tadi langsung dapat balasan dan jawaban dari Allah. Kalau surat lain enggak. Surat Fatihah itu langsung dapat balasan dari Allah. Makanya harus ya fasih Fatihah. Jangan sampai Fatihah kita itu salah. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil, kalau orang Jawa ngalamin ya, sebagian orang Jawa alhamdulillah rabbil ngalamin. Nah, salah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ain. Ya. Maka kita perlu untuk memperbaiki bacaan Fatihah kita, karena di situ kita kalau salah kita bacaan Fatihah kita itu salah juga artinya. Kita melihat di Masjid An-Nabawi dan juga Masjidil Haram itu di antara program-program para masyayikh itu adalah terhadap para tamu yang pergi haji dan umrah memperbaiki bacaan Fatihah. Kita bapak ibu yang sudah pernah pergi umrah, ada halaqah-halaqah yang dibuat oleh sebagian para masyayikh. Rupanya itu adalah semua Fatihah. Sebagian besar adalah memperbaiki Fatihah. Banyak yang salah Fatihah kita ini. Kalau kita dengar, kalau kita perhatikan. Menjadi mempersiapkan seorang hamba bermunajat dengan Allah Ta'ala fid dunya, dunia ini, wa mujawaratihi fid daril akhirah, yaitu berdekatan nanti di negeri akhirat. Kama annaha tanha sahibaha fi anil fahsya'i wal munkar, sebagaimana salat itu mencegah para pelakunya dari berbuat keji dan mungkar. Coba kita adakan penelitian. Kalau penelitian sehingga kita jelas bagi kita bahwa salat itu mencegah dari berbuat keji dan mungkar. Bedakan antara orang yang salat dengan orang tidak salat dalam akhlak mereka, adab mereka, perilaku mereka. Pasti kita akan temukan
bahwa orang yang salat mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan orang tidak salat. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat. Tegakkan. Tidak ada pernah Allah menyuruh i'malus salah. Amalkan salat. Amalkan, kerjakan salat. I'malus salah, amal, kerjakan. Tapi yang Allah perintahkan itu Pak, aqimus salah. Apa bedanya? Kalau kerjakan zuhur ni kerajaan asar ndak setelah itu ya dikerjakan umpang silahnya itu mengerjakan, maka bahasa Al-Quran terhadap penegakan salat itu adalah iqamatus salat, tegak. Lebih dalam maknanya bahasa aqimu itu dari i'malu. Kalau i'malu sebuah dari 5 waktu tadi salat, sebuah salat telah termasuk i'malu tadi. Kalau menegakkan itu semuanya sesuai dengan sunnah Nabi, rukun-rukunnya, syaratnya, ketentuannya. Kemudian mari kita lihat keutamaan as-salah. Dalam hadis Ra'sul amri al-Islam. Ra'su itu kepala artinya. Kepala urusan itu al-Islam. Pokok dari urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salah. Tiangnya salat. Wa zirwati sanamihi al-jihad fi sabilillah. Ya, benteng pertahanannya adalah jihad fisabilillah. Ini menunjukkan masing-masing keutamaan. Ra'sul amri al-Islam. Pokok dari urusan itu adalah Islam. Tiangnya as-salah. Jadi salat adalah tiang agama. Kemudian dalam hadis yang lain, bainar rajuli wa bainas syirki awil kufri tarkus salah. Perbedaan antara laki-laki seseorang dan seorang yang buat syirik atau kufur adalah meninggalkan as-salah. Perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir adalah as-salah, menegakkan salat. Nah, oleh karena itu salat yang Allah perintahkan bagaimanapun kondisi kita tetap wajib kita lakukan. Sesuai dengan kemampuan kita, wajib kita lakukan. Tidak ada absen dalam salat itu kecuali ibu-ibu yang memang dia ada waktunya dia cuti dari menegakkan as-salah. Kemudian dalam hadis yang lain, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Umirtu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Wa yuqimus salah, dan mereka menegakkan salat, wa yutuz zakah, bayarkan zakat. Fa idza fa'alu dalika, apabila mereka melakukan demikian itu, asamu, fa inna fa'alu dalik, asamu, terjagalah dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak sebagai seorang muslim, dan hisabnya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi ditanya, ayul a'mal afdal, mana amal yang paling utama? Amal apa yang paling utama? Ya. Faqal as-salatu li waqtiha, maka ketika itu Nabi menjawab, salat pada waktunya. Waktu salat itu dibagi tiga, waktu awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Ya.
Kapan seseorang dianggap melalaikan salat? Nah, lalai itu kapan? Kalau dia sudah masuk waktu tanpa ada uzur syar'i, nya lengah je salat, bekolah. Ya. Ada uzurnya. Terdengar orang azan santai di rumah sambil baca Quran, ya, atau baca majalah. Waktu itu kan panjang. Ya, sengaja dia menunda waktunya tanpa sebab, maka inilah lalai. Tapi kalau dia tidak sengaja, mungkin dalam perjalanan ramai orang macet, ya, terlambat salatnya, maka ini tidak ada lalai, karena ada sebab, ada uzur. Kelalaian itu adalah jika tanpa sebab yang syar'i, maka itu adalah dianggap lalai dan dapat celaan orang yang lalai tadi. Fawailul lil musallin. Ingat, wail itu bukan neraka wel artinya. Bos waktu ketik dulu kan kita belajar wailun, neraka wel. Bukan neraka wel, halakun, binasalah, celakalah. Ya, kan orang-orang gaik dulu cian kau melalaikan salat neraka wel dewa. Ya. Wailul lil musallin, celakalah, binasalah orang yang salat. Namun jangan sampai baca sampai di situ saja. Pernah dulu waktu mbokete orang manggali ube di kampung, ya, nyo pabodoh orang masih tak kena sampai kini dah. Salat saja kita bisa masuk neraka wel. Memotong ayat, korupsi ayat namanya itu. Jangan kita menafsirkan ayat itu sepotong-potong, karena ayat ini ditafsirkan dengan ayat sesudahnya. Wailul musallin, celakalah, binasalah orang-orang yang salat. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang mereka lalai dalam salat mereka. Itu dia. Jangan potong-potong ayat kita. Potong-potong ayat nanti, ya, tidak lengkap, dia menyebabkan fatal. Ya. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana amal yang paling utama? As-salatu li waqtiha. Salat di waktunya. Kemudian hadis yang lain tentang keutamaan salat itu, mathalus salawatil khams kamathali nahrin adbin, ya, ghamrin bibabi ahadikum yaktahimu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Perumpamaan salat-salat 5 waktu seperti sungai yang tawar yang berada di dekat pintu kalian. Kalian mandi padanya setiap hari 5 kali. Awak paling banyak berapa kali mandi, Pak? 2 enak. Kalau lagi gaik kau sekali. Ada 2 kali. 3 kali lah paling acok. Tapi ini diumpamakan oleh Nabi SAW, perumpamaan salat 5 waktu itu ada seperti orang yang berada di rumahnya, ya, di dekat sungai, ya, lalu dia mandi setiap harinya 5 kali. Fama tarawna dzalika yubqi man min darnihi. Apakah kamu melihat akan ada tersisa kotoran di badannya? Apakah mungkin lagi kalau sudah 5 kali dia mandi sehari masih ada kotor badannya, masih ada kinya? Ini pertanyaan ingkari, pertanyaan sifatnya mengingkari. Tidak. Kalau sudah 5 kali mandi sehari, mana ada lagi kotorannya? Sedangkan 3 kali aja lah mandi, wah bersih untuk. Ya. Yang jarang orang mandi 3 kali. Ada. Kalau di Padang kau, ya, 3 kali orang mandi kan. Kalau di Arab orang mandi
di negara di Arab sekali sehari orang mandi, sekali 2 hari. Minyak wangi ya minyak pakai. Karena nak bakar ringek. Ya. Apalagi kalau musim dingin. Qalu, apakah masih tersisa? Apakah kamu melihat masih tersisa dakinya? Qalu, sahabat menjawab, la syai', tidak ada lagi. Ya. Fa innas salawatil khams tuzhibud dzunub kama yuzhibul ma'ul dar. Ya, sungguhnya salat 5 waktu itu akan menghapus dosa-dosa sebagaimana sebagaimana air menghapus ad-dar, kotoran di badan. Ya. Salat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa kita sebagaimana air membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan. Ini menunjukkan bahwa salat itu membersihkan ya dosa-dosa kita. Membersihkan dosa kita. Ma min bri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah. Tidaklah seorang muslim yang hadir dalam melaksanakan salat fardu wa yuhsinu wudu'aha, dia memperbaiki wudu'nya, wa khusyu'aha, dan khusyuknya, wa ruku'aha, dan ruku'nya, illa kanat kafaratan lima bainahuma, melainkan akan menjadi kafarah penebus dosa-dosa ya sebelumnya. Malam tu'ta kabiratan, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Salat itu menghapus dosa-dosa kecil. Wa dzalika ad-dahra kullahu, itulah sepanjang tahun. Nah, ini menunjukkan dalil-dalil tentang keutamaan dari as-salat. Keutamaan-keutamaannya. Banyak lagi keutamaan salat tadi yang bisa kita lihat dalam buku-buku lain tentang keutamaan-keutamaan dari as-salat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.